Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 kelas IPA 2 akan mempraktikumkan tentang listrik statis dan medan listrik. Kami yang beranggotakan Nadia Faiza Azhar NPM 058, Disa Wahyu Purnama NPM 072, Sayyidatun Nisa NPM 097, Risti Dia Hastuti NPM 117. Listrik statis dan medan listrik. Yang pertama yaitu tujuan. 1. Untuk mengetahui dan menganalisis interaksi antara muatan sejenis dan tidak sejenis. Yang kedua, mengetahui dan menganalisis arah medan listrik terhadap muatan sejenis dan tidak sejenis. Yang ketiga, mengetahui hubungan antara jarak terhadap besar medan listrik. Selanjutnya yaitu landasan teori. Listrik statik atau elektrostatis membahas tentang muatan listrik yang berada dalam keadaan diam atau statis. Listrik statis dapat menjelaskan bagaimana sebuah penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut dapat menarik potongan-potongan kecil dari kertas. Fenomena tarik-menarik antara dua buah benda tersebut dapat dijelaskan dengan menggunakan konsep muatan listrik. Berdasarkan konsep muatan listrik, terdapat dua jenis muatan listrik, yaitu muatan positif dan muatan negatif. Muatan listrik dapat timbul karena adanya elektron yang dapat melakukan perpindahan dari satu benda ke benda lain. Benda yang kekurangan elektron disebut sebagai benda bermuatan positif, sedangkan benda yang kelebihan elektron disebut sebagai benda bermuatan negatif. Elektron merupakan muatan yang dijadikan dasar dalam penentuan sifat listrik suatu benda. Medan listrik adalah daerah di sekitar muatan di mana pengaruh listrik masih berpengaruh pada muatan lain. Fenomena elektrostatik dapat dijelaskan melalui interaksi gaya Coulomb. Cara lain untuk menjelaskan elektrostatik ini adalah dengan konsep medan. Dengan konsep medan, kita memandang sebuah muatan listrik Q sebagai sumber yang memancarkan medan listrik ke segala arah. Medan listrik ini akan mempengaruhi muatan listrik lain yang berada di sekitarnya, sehingga akan tertarik dan tertolak, bergantung dari jenis muatannya. Atau dengan kata lain, muatan akan mengalami gaya Coulomb. Gaya Coulomb merupakan gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak antara dua muatan listrik. Apabila dua muatan yang berdekatan dengan jenis muatannya sama, maka gaya Coulombnya berupa tolak-menolak. Sebaliknya, dua muatan yang berdekatan dengan jenis muatannya tak sama, maka gaya Coulomb berupa tarik-menarik. Dengan kata lain, muatan-muatan sejenis akan menimbulkan efek tarik-menarik atraktif dan benda yang berlainan jenis akan saling menolak atau repulsif. Gaya tarik atau tolak ini berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar benda atau muatan dan sebanding dengan besarnya muatan benda tersebut. Kemudian alat dan bahan. Yang pertama yaitu smartphone atau laptop. Yang kedua aplikasi pad. Yang ketiga PC classroom. Yang keempat alat tulis. Oke, kali ini kita akan melakukan praktikum mengenai listrik statis. Nah, di sini terlihat ada jaket, di mana ada muatan positif dan negatif, kemudian ada dinding, sama ada muatan positif dan negatifnya, dan yang terakhir ada balon kuning dengan 4 muatan positif dan 4 muatan negatif. Nah, yang pertama di sini kita ambil balon, kemudian kita gosokkan ke jaket wall. Nah, terlihat bahwa muatan negatif dari jaket wall berpindah ke balon. Nah, di sini balon juga menempel kepada jaket wall. Nah, di sini kita letakkan balon menuju ke dinding. Nah, di sini juga terlihat bahwa muatan negatif pada dinding menjauhi balon kuning.
Nah, untuk percobaan ini kita lakukan lagi pada balon hijau. Sama di sini balon hijau merupakan balon dengan 4 muatan negatif dan 4 muatan positif. Sama perlakuannya kita gosokkan ke jaket wall di sini. Nah, terlihat bahwa di sini sama dengan balon kuning, muatan-muatan negatif yang ada di jaket wall berpindah kepada balon hijau. Kemudian kita tempelkan ke dinding. Dan di sini juga untuk muatan negatif di dinding menjauhi balon hijau. Nah, kemudian di sini kita lihat apakah balon kuning apabila didekatkan dengan balon hijau mereka akan berdekatan atau menjauh. Mari kita coba di sini. Nah, di sini terlihat bahwa balon kuning dan balon hijau tidak bisa bersatu karena di sini terdapat banyak muatan negatif dan di sini pun terdapat banyak muatan negatif sehingga kedua balon tersebut tidak bisa menempel atau menyatu. Yang selanjutnya praktikum medan listrik yang pertama. Setelah kita setting padnya seperti pada tampilan, kita memilih muatan positif dengan mengeklik tanda plus merah dan diberi jarak 2 meter menggunakan tanda yang berwarna hijau kuning. Nah, dari tampilan tersebut didapatkan jarak 2 meter, kuat medannya 1,88 Pi/m. Yang selanjutnya kita coba dengan jarak 4 meter. Tinggal dipindah tombol warna kuning. Pada jarak 4 meter didapatkan kuat medannya 0,52 Pi/m. Selanjutnya yang ketiga kita coba di jarak 6 meter. Dari jarak 6 meter didapat kuat medannya 0,20 Pi/m. Untuk meterannya bisa dilihat pada bawah 2 kotak itu 1 meter, jadinya kita ukur sendiri. Nah, sudah seperti ini. Selanjutnya pilih 2 muatan positif dengan positif diletakkan pada jarak 250 cm menggunakan pengukur yang ada di sebelah kanan ini. Nah, jika sudah, kemudian amati panah yang muncul dari reaksi 2 muatan. Seperti yang terlihat di layar itu arah medannya menjauhi kedua muatan positif tersebut ya. Kemudian seperti praktikum tersebut ganti dengan negatif-negatif, kemudian negatif positif pada jarak 250 cm, jarak yang sama. Kita pakai yang positif negatif terlebih dahulu.
Nah, kira-kira seperti itu. Bisa kita lihat kalau arah medan dari muatan positif itu menjauhi muatan ya. Kemudian arah medan pada muatan negatif itu mendekati muatan. Selanjutnya, menggunakan muatan negatif-negatif. Di situ kita lihat kalau arah medannya mendekati kedua muatan negatif tersebut. Selanjutnya, catat hasil percobaan yang telah dilakukan. Untuk percobaan kedua akan dilanjutkan oleh teman saya, Disa. Kok sik pateni nat. Rawo kok tak kate. Matiin sik. Sekian praktikum dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.